Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kuku pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, kabar adik-adik gimana? Baik nggak? Wah, ada yang lagi sedih tuh kak. Kak, kalau Kak Grace kabarnya gimana? Seneng terus dong kak, luar biasa banget. Wah, sombong kali Kak Grace ini ya. Adik-adik gimana kabarnya? Baik? Baik pasti kak. Puji Tuhan. Nah, adik-adik sebelum mulai kita mau kasih peraturan-peraturan dulu nih. Seperti apa Kak Grace peraturan sebelum mulai ibadahnya? Yang pertama, nggak boleh sambil makan ya. Yang kedua, nggak boleh sambil tidur-tiduran. Yang ketiga, nggak boleh sambil main HP, apalagi main game. Atau buka Instagram juga nggak boleh. Nah, tapi ini hal-hal yang harus dilakuin. Yang keempat, kita harus sebelum mulai ibadah mandi dulu pakai baju yang rapi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ibadah dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Nah, seperti itu adik-adik peraturannya. Udah bisa diikutin belum peraturannya? Bagus deh. Sekarang sebelum mulai kita mau berdoa dulu ya Kak Grace. Kalau gitu kita mau ikutin Kak Grace berdoa. Adik-adik semuanya sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Untuk hari ini. untuk hari ini. Sekarang Sekarang kami mau memuji, menyembah menyembah dan meninggikan namamu. biarlah Biarlah Roh Kudusmu boleh hadir di tengah-tengah kami. di tengah-tengah kami. Kau berikan sukacita sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siap semua? Semuanya Siap, ayo Kak. bangkit berdiri.
ada yang masih duduk tuh. Ayo bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Sebelum mulai kita mau panggil dulu musiknya ya. Oke, siap-siap, angkat jarinya. 1, 2, 3, musik. Sama-sama ya kita nyanyiin ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Kita ulang dari awal. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita ulang dari awal ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Haleluya. Tangannya diangkat. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Tepuk tangan di atas kepala. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya. Tepuk tangan Yesus. Siapa lagi yang mau memuji Tuhan? Saya. Wah, Kak Grace semangat. Pasti adik-adik di rumah juga ikutan semangat deh. Ayo kita panggil musiknya lagi ya. 1, 2, 3, musik. Tepuk tangan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut lagi. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut, bukan karena siapa? Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta siapa? Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut, bukan karena siapa? Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena paksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Angkat tangannya. Cinta, cinta, cinta siapa? Lompat. Cinta, lompat tinggi. Haleluya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum itu kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau angkat tangannya buat Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh ya, tidak ada yang main-main. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau bilang Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir
bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya untuk Tuhan Yesus. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati hadiratmu, hadiratmu,
akan berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk kebaikan Tuhan untuk Yesus. kebaikan Tuhan Yesus. Sekarang Sekarang kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kami mau Kami mau sungguh-sungguh sungguh-sungguh mendengar mendengar setiap setiap firman firman yang disampaikan. yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Keisha. Nah, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Kak Keisha ingetin lagi ya, duduk yang baik, duduk yang tenang, jangan sambil makan, sambil jalan-jalan, apalagi main handphone atau nonton film yang lain. Perhatikan ceritanya dari awal sampai selesai. Nah, hari ini Kak Keisha mau cerita dari kisah di dalam Alkitab. Di kota Yerusalem ada sebuah gerbang namanya Gerbang Domba. Nah, di dekat gerbang itu ada sebuah kolam. Di dalam bahasa Ibrani, kolam itu disebut kolam Bethesda. Nah, adik-adik, di kolam itu ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring banyak sekali orang-orang yang sakit. Ada yang buta, ada yang lumpuh, kakinya timpang, dan berbagai macam penyakit yang lain. Mereka ngapain ya adik-adik di situ? Nih Kak Keisha kasih tahu ya, mereka di situ menunggu terus. Menunggu apa ya? Nih Kak Keisha kasih tahu lagi, mereka semua menunggu air di dalam kolam itu berguncang. Karena kalau ada malaikat yang turun dan mengguncang kolam itu, lalu di antara mereka ada yang sakit dan masuk ke dalam kolam. Setelah guncangan itu selesai, pasti orang itu sembuh. Apapun penyakitnya, pasti sembuh. Nah, adik-adik, di antara semua orang-orang yang sakit itu, ada seorang yang sakit lumpuh sudah 38 tahun. Wah, adik-adik, udah lama sekali dia sakit. Dan Yesus melihat dia. Lalu Yesus tahu, sebelum dia menceritakan kisah hidupnya, Yesus tahu perasaannya, Yesus tahu apa yang dia alami, dan Yesus tahu kesedihan hatinya. Lalu Yesus menghampiri orang lumpuh itu dan bertanya sama dia, "Maukah engkau sembuh?" Wah, adik-adik, orang lumpuh itu langsung mengatakan sesuatu. Dia bercerita sama Tuhan Yesus. Dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, "Tuhan, setiap kali air di kolam itu berguncang, aku tidak bisa pergi ke sana dan masuk ke dalamnya. Karena aku tidak bisa berjalan dan tidak ada orang yang mau menolong aku untuk membawa aku ke dalam kolam itu. Jadi selalu orang lain lebih dahulu masuk." Wah, adik-adik coba bayangkan ya, dia sendiri tidak bisa menolong dirinya. Jadi kalimat selanjutnya Tuhan Yesus lanjutkan. Tuhan Yesus berkata kepada orang ini, "Berdirilah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Wah, adik-adik, dengan satu kalimat itu adik-adik tahu apa yang terjadi? Orang lumpuh tadi yang 38 tahun lumpuh langsung berdiri, dia langsung bangun, lalu dia angkat tilamnya. Tilam itu seperti kasur ya adik-adik. Dia angkat tilamnya, lalu dia berjalan pergi. Wah, adik-adik, dalam satu kalimat Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. 38 tahun dia sakit, tapi waktu dia ketemu Yesus, dia sembuh. Wah, pasti perasaannya senang sekali. Lalu dia pergi adik-adik. Tapi ternyata ada orang-orang Yahudi yang gak suka sama Tuhan Yesus. Waktu mereka lihat orang yang sembuh tadi lagi jalan angkat tilamnya, mereka marah sama orang itu. Karena orang Yahudi bilang, itu adalah hari Sabat. "Hei kamu, kenapa kamu mengangkat tilammu? Tidak tahukah engkau bahwa ini adalah hari Sabat?" Menurut orang Yahudi, pada saat hari Sabat itu tidak boleh ada yang melakukan pekerjaan sedikit pun, termasuk mengangkat tilam. Jadi si orang-orang Yahudi itu menegur orang yang tadi sudah sembuh dan jalan mengangkat tilamnya. Tapi adik-adik, orang yang sembuh tadi dia bilang gini,
Jadi orang yang menyembuhkan aku, yang memerintahkan aku untuk bangun, mengangkat tilam, dan berjalan. Jadi aku lakukan. Siapa dia yang menyuruh kamu melakukan itu? Kata orang-orang Yahudi itu. Tapi adik-adik, ternyata orang yang sembuh itu gak tahu siapa nama orang yang menyembuhkan dia tadi. Coba Kak Gesha mau tanya sama adik-adik. Adik-adik ingat gak siapa yang sembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun tadi? Siapa? Nah, bener, Tuhan Yesus. Tapi ternyata dia belum kenal, dia belum tahu. Dia cuma senang dapat mujizatnya, lalu dia pergi. Nah, suatu kali adik-adik, Tuhan Yesus kembali ke bait Allah. Dan orang yang sembuh tadi juga pergi ke bait Allah. Lalu dia lihat Tuhan Yesus di sana. Dan ternyata adik-adik, Tuhan Yesus kembali memperingati dia. Tuhan Yesus bilang sama orang itu, jangan lagi kamu berbuat dosa. Wah, dibilangin gitu adik-adik, jangan lagi kamu berbuat dosa, sebab dosamu telah diampuni. Jadi orang itu saat itu dia baru ngerti, oh ini nih yang sembuhkan aku waktu itu, namanya Yesus. Lalu dia keluar bait Allah dan dia ketemu lagi sama orang-orang Yahudi yang tadi. Lalu dia bilang sama orang-orang Yahudi itu, aku sudah tahu siapa yang sembuhkan aku, namanya Yesus. Wah adik-adik, sejak saat itu orang-orang Yahudi makin gak suka sama Tuhan Yesus. Mereka merencanakan yang jahat untuk menangkap Tuhan Yesus. Mereka gak suka sama semua hal yang Tuhan Yesus lakukan. Menyembuhkan orang, membuat mujizat, mereka gak suka. Nah adik-adik, Kak Gesha mau ingetin adik-adik, melalui kisah ini kita belajar satu hal, yaitu hanya Tuhan Yesus yang bisa sanggup melakukan mujizat, sanggup menyelamatkan kita. Nah, ada tertulis di dalam Alkitab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui apa adik-adik? Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membawa kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dia menyelamatkan kita, dia memberikan kita hidup yang kekal. Semua yang kita terima saat ini, semua berkat anugerah Tuhan Yesus. Mati di kayu salib buat kita. Jadi adik-adik tetap semangat untuk mengasihi Tuhan, taat dan percaya, setia sama firman Tuhan. Dan jangan lupa selalu bersyukur, karena Dia Allah yang selalu menolong dan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, firman Tuhannya sudah selesai. Adik-adik juga sudah dengarkan dari awal sampai selesai. Sekarang kita tutup di dalam doa ya. Kak Gesha minta semua adik-adik sungguh-sungguh tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa sama-sama. Kak Gesha yang pimpin doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu siang hari ini. Kami belajar lagi ya Tuhan untuk taat dan setia kepada firman Tuhan. Dan kami mau terus percaya bahwa Tuhan adalah penyelamat, juru selamat kami yang sanggup melakukan mujizat dan sanggup menolong dan menyertai kami dari awal sampai Tuhan Yesus kembali jemput kami dan kami hidup bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk terus mengasihi Tuhan dan selalu bersyukur setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu bersyukur. Amin. Adik-adik, sekarang ikutin Kak Grace ya. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Dan yang terakhir, yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan berdoa untuk bangsa Indonesia, negara kami yang kami cintai Tuhan. Berkati supaya bangsa kami terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi global ya Tuhan. Sehingga kami dapat bersekolah kembali dan berkumpul dengan teman-teman dan keluarga kami. Tuhan, berkati Pak Niko dan keempat wakilnya, serta Pak Benny Gunawan dan gembala-gembala host yang lain, supaya dapat aman dalam lindungan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau pulihkan Tuhan, Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka bisa sembuh dan beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, udah selesai nih kita ibadahnya. Tapi kalian pasti kangen dong sama kakak-kakak, sama teman-teman kita kan? Kita, kakak-kakak sekolah minggu, rindu menyapa adik-adik di Zoom Meeting dan Google Meet. Di Zoom-nya ada jam 11 pagi dan Google Meet-nya jam 3 sore. Kalau mau tahu linknya, bisa DM di Instagram kami atau bisa WA ke kakak-kakak sekolah minggu. Oh iya adik-adik, udah pada follow belum ibadah anak GPI Host? Follow ya, di sini nih. Adik-adik, jangan lupa bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa nitip ke papi maminya ke nomor rekening di bawah ini. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.